Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan kita berdua. Ya. Saya Embri Semorangkir dan rekan saya. Imam Mahmuda pastinya ya. Di pagi hari yang indah ini kita tepati janji kita. Kita sudah kedatangan bintang tamu kita di podcast Equity kali ini, Bang ya. Benar. Nah, jadi ini udah dari yang jauh-jauh hari kita bilang ya, Sobat Trader, kita akan undang ya CBO langsung nih ya Bang ya dari Jakarta ya. Pak William Moon. Di tengah kesibukannya yang sangat padat, tapi beliau menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke podcast kita ini, Bang. Benar. Jadi jangan kita sia-siakan ini, Bang. Oh iya pasti Karena Sobat Trader pasti bakalan banyak pertanyaan yang akan kita kupas tuntas di sini. Benar. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut CBO kita, ya, Pak William Moon. Ya, halo. Oke. Nah, ini jauh-jauh nih dari Jakarta Pak William ya. Selamat datang nih Pak di podcast kita, ya kan? Terima kasih banget ya Pak buat waktunya, kunjungannya. Sama-sama. Oke. Nah, jadi gini Pak, kita nih kemarin udah sempat bahas-bahas nih sama Bang Embri juga mengenai hal-hal yang lagi hot-hotnya nih di media sosial mengenai robot trading dan binary option. Apalagi nih Pak, sudah mengguncang Indonesia ya, banyak banget para investor, para pengusaha-pengusaha Indonesia yang tertipu bisa dibilang Bang ya. Karena dia judi yang berkedok investasi dia Pak. Apa tanggapan Pak William sendiri terhadap hal ini? Benar. Kalau seperti robot trading itu dan binary option sebenarnya kan kita udah ketahui juga dan dari badan pengawas, regulator, Bapepti khususnya ya, kan sudah mengumumkan beberapa kali bahkan di media bahwa robot trading dan binary option tersebut kan tidak ada izinnya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah masyarakat yang kurang pemahaman ini, mereka tidak mau mengetahui. Benar. Mereka tidak mau membaca dan bahkan mereka sudah membaca sekalipun, tapi mereka lebih percaya kepada marketingnya dan tergiur dengan keuntungannya. Ya khususnya kalau di robot trading ini kan kedoknya kan robot trading, robot yang mentradingkan. Tapi yang menjadi acuan utama masyarakat itu tertarik itu adalah keuntungan fixnya, keuntungan bulanannya, ada sekitar 7%-an, ya kan? Jadi nggak usah kerja, nggak usah trading sendiri, tanpa berbuat apa-apa, nggak usah berbuat apa-apa. Jadi setiap bulan terima 7%. Nah, itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Sebenarnya robot trading dan binary option itu hanya sebuah kedok saja, karena untuk memenuhi kemauan masyarakat saat ini gitu loh. Nah, jadi karena masyarakat itu Pak ibaratnya maunya untung aja yang enak gitu. Maunya ya, untung aja seperti adik-adik sekalian yang yang sering kita di lapangan yang sering kalian ketemuin kan, nasabah maunya untung aja nih. Profitnya berapa? Iya ya kan? Sebulan bisa berapa? Fixnya berapa? Benar. Maunya untung aja, resikonya nggak mau kan begitu. Sedangkan kalau kita berpikir secara logika saja, suku bunga Bank Indonesia aja berapa? Iya kan? Kalau benar-benar dia fix profitnya melebihi bank, itu sebenarnya udah melanggar aturan bukan? Jadi bank bunga Indonesia aja itu udah bisa. Baru 2,5%, 2% paling sekarang kan? Benar. Kalau ini 1 bulan bisa 7%, 8%. Bahkan lebih jauh ya kan? Ya, benar. Cuman masyarakat itu ya Bang Embri masih banyak yang kurang paham juga. Sebenarnya paham. Benar sih Pak. Tapi kalau di kita sendiri kan Pak, selain di PT Equity ya, kalau kita seperti kita lagi di lapangan nih Bang ya, kita selalu menjelaskan sama nasabah-nasabah kita itu pertama resikonya dulu, baru kita cover dengan keuntungannya Pak. Kalau kita di lapangan gitu. Iya biasanya. Namun kan juga ini Pak, tadi kan bunga di suku bunga dari bank dia sekitar berapa persen tuh sangat mencurigakan. Tapi kalau di perdagangan sendiri dia bisa maksimal keuntungannya Pak ya. Kalau di bisa yang namanya investasi itu berarti kan kalau kita lakukan sendiri seperti trading ini ya, yang benar-benar yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti, seperti kita berdagang di derivatif, kita berdagang emas, berdagang saham atau kripto dan yang lain-lain, sebenarnya itu kita tinggal tunggu harga
naik seberapa tinggi itu kita yang bisa mengambil keputusan sendiri kan gitu. Benar. Jadi karena banyak juga nih Bang Embri di masyarakat awam sama beberapa kalangan nih Pak yang bertanya sebenarnya apa sih bedanya binary option itu dengan trading seperti kita gitu. Oke. Sekarang saya jelaskan tentang binary option. Apa yang dinamakan dengan binary option? Namanya juga option. Berarti itu adalah salah satu opsi binary, berarti dari dua ya. Iya. Jadi antara naik atau turun. Iya, Jadi benar. ini tidak ada bedanya dengan judi. Ya, tidak ada bedanya dengan judi. Yang artinya besar atau kecil, Oke. naik atau turun dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan gitu loh. Nah, jadi antara naik atau turun dalam waktu 1 menit atau 3 menit atau 5 menit gitu ya. Nah, jadi tinggal pilih salah satu. Jadi main tebak-tebakan aja. Dan waktunya sangat singkat Pak ya, waktu sangat singkat ya. Waktunya tinggal kita setting, Tinggal ya kan, kita sesuai dengan kemauan kita. Orang berjudi kadang kan maunya kan cepat. Oh, berarti tebak-tebakan lah ya. Iya, Pak, ya? tebak-tebakan dan kecepatan waktunya tergantung. Saya nggak tahu kalau binary option yang di sini dia bikinnya bagaimana, Iya, benar, tetapi yang pastinya adalah naik atau turun dalam waktu Yang 1 menit, ya kan, atau 5 menit. Iya, benar, Nah, benar, jadi benar. tebak-tebakan. Jadi itu bukan trading, sebenarnya itu Benar. tebak-tebakan. Oh, Jadi iya. seperti Kita dapat nah, lagi. misalnya kalau saya taruh koin di sini, nah, kanan atau kiri, nah, antara itu kalau udah itu kamu mau pasang berapa? Iya. Ya, jadi itu kan judi gitu Iya, kan. benar. Sedangkan lebih parah dari judinya itu adalah bukan 1:1. Iya. Kalau untung kena potong berapa persen, tapi kalau rugi 100%. Iya. Oh, jadi dia kalau untung pun ada potongannya Komisi juga ya? kan? Oh, komisi. Jadi ini yang menarik, ini menarik buat sobat trader juga, Benar. bahwa ternyata itu memang benar-benar judi seperti itu, karena investasi yang kita tahu itu membutuhkan namanya modal dan waktu Pak ya. Ya, nah, Iya. itu binary option tadi paham ya? Benar. Nah, benar. sekarang kita bahas mengenai trading. Oke. Kalau trading berarti ada instrumennya, Oh, ya kan? Seperti saham, Heeh. seperti emas, forex. Iya. Nah, jadi instrumennya jelas, kemudian kita buy atau sell itu sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan penjualan ataupun pembelian, kita tentunya prediksi dulu. Iya benar. Nah, walaupun binary option itu kedoknya itu juga bisa prediksi Bisa, gitu. oke. Tetapi kalau dalam waktu tempo 1 menit, 1 menit. ya kan, atau 2 menit atau 3 menit, kalau kita prediksi itu gimana bisa tepat kan Iya, gitu ya. benar. Nah, sedangkan kalau kita trading itu kita prediksi, kemudian kita enter market, walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa minus dulu atau floating dulu, bisa kita beli. Iya. Iya. Harganya turun. Iya. Tapi kita mempunyai kesempatan untuk menunggu sampai dia naik kembali. Itu Oke. investasi tadi Iya, Pak ya. itu investasi. Makanya kenapa membutuhkan waktu, membutuhkan dana Berarti gitu. nggak Jadi ada kita time nggak pakai frame-nya. tebak-tebakan gitu loh. Yang kita pasang misalnya 2 juta. Jadi kalau dalam waktu 1 menit, ya kan? Ternyata menit ke 58 dia masih naik. Tapi menit ke 60 dia turun. Kemudian udah hitung rugi karena kan turun Habis. dari harga kita beli. Ya berarti kamu pasang 2 juta ya 2 jutanya habis. Iya. Itu binary option. Tapi kalau kita trading, contohnya seperti di emas, contohnya di forex, Iya. contohnya di saham, atau contohnya di kripto. Misalnya kalau harga bisa kita beli di harga sekian, harganya turun. Ya kadang kita nggak usah khawatir karena kita sudah memprediksikan harganya bisa naik. Iya, Ya mungkin dia 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian, Oh, atau kita ngomong 1 bulan kemudian barusan dia naik, tetap barang kita masih ada jelas. Iya, benar. Kemudian 1 bulan kemudian barusan kita jual dengan harga yang lebih tinggi, kita dapat profit walaupun dalam sebelumnya kita waktu beli harganya turun. Turun atau Nah, tapi floating. kalau binary option nggak bisa. Benar. Pokoknya kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya udah selesai, ya selesai. Selesai. Udah nggak ada lagi. Oke, Apa yang namanya barang nggak ada, cuma hanya tebak Berarti aja. sobat trader kesimpulannya itu perbedaannya time frame-nya ya Pak ya. Ya, time Ibaratnya- frame-nya kalau trading itu time frame dalam kita berinvestasi itu tidak ada batas Batasan. waktunya. Oke. Tapi Jadi ini- kalau binary option kita ditentukan waktunya gitu, dan mau pasang berapa gitu. Iya. Tapi ini Pak, binary option sendiri kan lebih familiar saat ini karena ada afiliatornya Pak ya, yang membuat ini jadi
go public. Jadi banyak orang yang Bukan go public. Jadi sebenarnya gini. Jadi yang menjadi apa kan sekarang kan influencer, Influencer, jadi ya. mereka memperkenalkan. Benar. Jadi inilah caranya dari mungkin aplikasi Iya. yang sekarang yang sudah di stop oleh pemerintah. Sebenarnya ini udah lama di stop dan di ban oleh pemerintah, oleh Keminfo. Cuma kan pakai VPN apa semua kan bisa buka. Iya. Iya kan? udah lama ya. Itu- Udah lama sebenarnya kan sebelum diberhentikan itu kan di media kan udah berapa kali juga kita sering share, tapi Iya. kan masyarakat nggak percaya. Karena kenapa? Mereka melihat influencer begitu gencar bahwa ini profit, ya kan? Cara tradingnya begini, kemudian ada benar, kursus-kursusnya, ada edukasinya. Benar-benar. Nah, sebenarnya di trading ini khususnya di derivatif pemahaman yang dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat ini yang kurang. Tapi saya Iya. pahamin juga, kadang masyarakat yang tidak mau memahami, orang mau tahu itu profitnya Iya. aja. Tapi Benar. kalau untuk yang binary option ini lebih banyak ke kalangan muda. Kalangan muda, karena kalangan muda maunya shortcut, maunya cepat Mau untuk cepat. mendapatkan profit, dan yang mereka lihat itu kan adalah influencer Influencer. muda-muda, tapi mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat gitu ya. Iya, benar-benar Pak. Ini Pak Will, ini ada pertanyaan dari Sobat Trader juga. Itu kan tadi kita bahas tentang influencer afiliator ya. Itu ada pembagiannya 70-30 kan, itu seperti apa tuh komisinya Pak? Nah, jadi begini, yang namanya judi tentunya ada bandarnya. Oh, oke. Iya toh, Oke. yang namanya judi kan ada bandarnya. Iya. Jadi artinya kalau kamu buy, bandarnya sell. Ya, jadi kalau kamu sell, bandarnya buy. Kamu beli, berarti dia jual. Kalau dia jual, dia beli gitu. Oke. Jadi contohnya kalau seperti ada judi bola kayak gitu ya kan. Misalnya partai MU lawan Liverpool. Nah, Oke. pegang MU atau pegang Liverpool gitu loh. Kan gitu. Nah, jadi pembagian 70-30 itu bagaimana? Itu saya nggak tahu kalau angka fixnya bagaimana. Itu kan yang kita baca di media gitu ya. Iya. Tapi yang pastinya adalah kalau misalnya aplikasi mereka kan bikin ya, artinya saya nggak tahu sekarang kan belum ketahuan itu bos daripada yang Aplikasi-aplikasinya. aplikasi binary option itu siapa gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi mereka memberikan mereka kerjasama. Oh. Jadi artinya afiliator itu kan kerjasama dengan dia. Oke. Jadi saya memperkenalkan jaringan atau teman-temanku ataupun orang yang mau mengikuti untuk trading di aplikasi ini, oke? Jadi ada pembagian jatahnya. Jadi Oke. misalnya Imam masuk 10 juta. Oke. Oke, 10 juta. Nah, jual beli lah ya. Iya. Tebak-tebakan atau istilahnya itu trading lah kalau Trading lah, bahasanya iya, mereka. benar, Sebenarnya itu kan Judi. kita ngomong itu judi ya. Judi, Nah, benar. kamu pasang berapapun, jadi keuntunganmu, jadi keuntungannya misalnya 10 juta itu habis. Habis. Ya, jadi 70-nya itu bagi afiliator, 7 jutanya bagi afiliator, 3 jutanya ya untuk yang punya Bandar. aplikasi. Pantas Jadi- banget kan gencarnya. Iya, iya. Makanya itulah yang membuat karena namanya judi, mau mereka curang nggak curang, pemain Jadi- jangka iya, panjang benar-benar. tetap rugi punya. Jadi kayak yang sobat trader tahu juga ya ini Pak William ya. Jadi kan sekarang afiliator ini lagi banyak yang tersandung nih kasus-kasus yang seperti binary option. Jadi ini juga jadi ya Membuat was-was para sobat trader juga. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kayak gini kan Pak Will, para sobat trader mungkin lebih, tadi kan trading ini berdagang, seni berdagang. Jadi kalau misalnya sobat trader bertanya, apa sih perbedaan perdagangan konvensional dengan trading ini? Oke, jadi perdagangan konvensional contohnya seperti kita ambil contoh emas gitu ya. Iya. Nah, emas 1 gram berapa di Pegadaian? Oke, berapa ratusan Iya kan? sekian. Berapa ratusan ribu. Heeh. Kita mau beli 10 gram. Oke. Nah, berarti kan 8 8 juta jutaan. sekian. Nah, kita harus bawa 8 jutaan menggantikan. Nah, ini emasnya. Nah, ini uangnya kita bisa beli di Antam atau di toko emas. Nah, ini konvensional. Nah, kalau trading ini banyak macam juga. Kalau seperti kita konvensional itu juga trading. Oke. Kita juga trading. Benar. Cuma sekarang
kita juga difasilitasi oleh Bursa Berjangka Jakarta ya yang derivatif, sehingga inilah yang dinamakan dengan leverage. Leverage. Jadi pembelian emas, jadi nggak usah kita menggunakan uang cash kemudian pegang barangnya. Tetapi kalau kita hanya untuk mau trading saja, untuk mencari selisih poinnya, dan kita mau trading untuk mendapatkan keuntungan, jadi itu pakai sistem leverage. Jadi 1:100. Jadi namanya sistem marginal gitu loh. Jadi dengan kita mendepositkan seberapa jumlah modal kita, ya, kemudian per satu lotnya itu misalnya misalnya kalau leverage-nya itu 1:100, berarti 1:100. satu lot itu berarti kan $1.000 gitu ya. Kita mau beli berapa lot. Cuma perlu kita ketahui satu lot itu kan ada perhitungannya. Iya. Satu lot itu kalau misalnya kalau di emas adalah 100 troy ounce. Iya, 100 troy 100 ounce artinya 3,1 kilo gitu. 3,1 kilo. Jadi per sekali beli gitu loh. Nah, Iya. per sekali transaksi atau per sekali trading. Dan itu satu lot itu dipermudah udah ya. 3,1 kilo gitu. Benar-benar. Tapi Berarti dipermudah dengan leverage. Berarti dengan kata lain seperti ini Pak ya, kita bisa bertransaksi tanpa mengeluarkan modal yang sama dengan biaya sebenarnya ya. Dengan modal yang sesungguhnya. Karena kenapa? Itu kan perbandingan kan. Iya, benar. Kenapa dilakukan seperti itu? Yang pertama mempermudah, yang kedua kan memang hanya untuk trading saja. Karena kenapa? Kalau kita menukarkan uang cash, misalnya kalau kita beli 3 kilo, berarti udah 2,4 M kan? Iya benar. Benar, Ya kan udah 2,4 M kan? Benar. Mungkin repot kan kalau untuk kita Karena nggak beli semua kan? kalangan bisa beli itu ya Pak ya. 24. Bukan tidak semua kalangan untuk beli, tergantung fungsinya dan kegunaannya. Oke. Mereka menyimpan atau membeli emas itu buat apa? Buat apa? Begitu juga kalau misalnya di forex atau penukaran mata uang. Iya. Ya kan? Sedangkan batasan Bank Indonesia kan batasan bank yang ada di Indonesia kan 1 bulan kita cuma boleh beli dolar itu kan 25.000 US dollar. Oke, ada Kalau batasannya. jadi untuk kita penukaran US dollar gitu. Oke. Kecuali kalau memang kita yang mau tukar jual beli forex itu antara bank ke bank itu, nah itu pun 5 miliar ke atas. Artinya per 100.000 itu kan satu lot gitu. Iya. Per 100.000 itu adalah satu lot hitungannya. Satu. Itu kan minimalnya gitu. Jadi Iya, tukarnya itu adalah USD ke GBP, Hmm. USD ke Euro, contohnya kan seperti itu. Nah, Oke. makanya dengan perdagangan modern sekarang nggak usah tukar-tukar lagi. Makanya kenapa ada BBC gitu. Jadi untuk melakukan transaksi itu melalui pialang-pialang yang berizin yang sudah ditentukan oleh Bapepti. Jadi sebenarnya perusahaan seperti kita ini PT Equity ini Pak ya memang udah jelas ya untuk transaksi itu, dan kita juga ibaratnya dari awal itu udah ngerti basicnya. Oh ini yang ditransaksikan instrumennya apa? Ada instrumen ya. Benar, produknya apa juga, bukan asal tebak-tebakan harga tadi. Iya, Pak ya. jadi karena bisnis trading ini sebenarnya sangat bagus ya, dan banyak sekali instrumen yang bisa kita gunakan untuk investasi, makanya digunakanlah oleh para orang-orang yang pintar. Iya, benar-benar. Tapi untuk Khususnya mereka yang tadi gitu ya. Pak, jadi mereka melihat kemauan pasar bagaimana, karena masyarakat kita yang kurang teredukasi mengenai bisnis trading ini. Apalagi kalau yang trading ini, wah ada resikonya. Udah takut Kemudian duluan, peraturan Bapepti yang sebenarnya kan kita nasabah yang masuk harus trading sendiri. Jadi orang nggak mau repot. Iya. Makanya kenapa terpikir atau terinspirasi lah oleh para yang robot-robot trading itu dengan menggunakan kedok robot trading. Jadi ada sistem, ada sistem yang bisa membantu untuk jual beli, itulah yang dinamakan dengan AI atau expert advisor atau robot. Itu memang sudah ada lama sekali. Tapi kalau AI itu benar-benar adalah sebuah sistem yang di-plug-in, yang digabungin ke platform untuk melakukan trading. Nah, itu sebenarnya kalau di luar negeri mereka jual, itu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tetapi di Indonesia beda.
mereka jualkan sebagai MLM. Jadi dari teman ke teman, dari member ke member, menjanjikan ada dapat profit. Oke, pasti. Setiap bulannya. Nah, ini yang masyarakat umum, saya mau ikut trading, saya mau mendapatkan penghasilan pasif, tapi saya dapat jaminan, saya nggak usah kerja. Yang penting saya dapat untung setiap bulannya. Walaupun saya harus beli robotnya, padahal robotnya itu atau sistemnya itu kedok aja mereka sendiri. Iya benar. Nah jadi gini juga nih Pak Wil, ada juga beberapa pertanyaan sobat trader berkaitan dengan yang Pak Wil bilang tadi. Ini sebenarnya kan udah lama robot trading nih ya. Jadi sebenarnya awalnya robot trading ini dari mana ya Pak Wil? Jadi gini, robot trading ini sebenarnya itu adalah sebuah plugin atau sebuah sistem di mana harga kan cuma naik dan turun. Iya. Ya, kalau nggak turun ya naik, nggak naik ya turun. Benar-benar. Iya kan? Jadi dari perkembangan harganya itu, jadi ada sekarang udah sistem digital. Iya. Ya, jadi banyak orang yang misalnya kita kalau memprediksi itu kan buy sell kan dari support resistance, ya. Jadi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita gunakan untuk memprediksi secara teknikalnya itu, jadi masuklah ke sistem komputerisasi gitu. Jadi untuk mempermudah, jadi di harga dan untuk mendisiplinkan. Jadi di harga berapa sudah harga tinggi, dia otomatis akan sell. Di harga rendah, di harga berapa dia akan beli, kan gitu. Tersistem. Jadi itu yang dinamakan dengan EA atau Expert Advisor gitu loh. Jadi itu yang dijual oleh perusahaan kepada ya semua setiap orang umum, siapapun mau pakai silakan. Berarti gitu. ini Tapi dengan satu syarat, di mana perusahaan atau pialang ya, tepatnya pialang di mana dia trading mau atau memperbolehkan untuk di-plug-in atau untuk sistemnya ini dimasukin gitu loh. Tapi kalau seperti di Indonesia kan enggak. Jual robot. Tapi sistemnya itu harus trading di broker mereka sendiri atau di pialang mereka sendiri. Di mana pialang sendiri yang tidak ada izin di Indonesia. Kenapa? Kalau memang benar-benar robot atau benar-benar expert advisor, berarti sistemnya itu bisa dipergunakan dimanapun. Kenapa harus cuma di broker tertentu aja? Kenapa nggak bisa ditanamkan di salah satu perusahaan pialang yang ada izin dari Bapepti? Iya, ini menarik. Boleh kan taruh di sini kan? Benar. Menarik juga ini ya. Masyarakat kita nggak tahu pula sampai situ Pak ya. Nggak mau tahu tepatnya. Ini loh ya, harus kita edukasi lagi. Benar, jadi menarik. Sebenarnya robot expert advisor ini atau robot ini sebenarnya harusnya bisa dipergunakan di mana aja ya Pak ya. Harusnya. Tapi ada beberapa perusahaan, ya dia kalau pakai robot ya mainnya di sini aja kan gitu ya. Jadi salah gunakan ya. Benar. Bukan nggak salah gunakan, jadi kedok. Benar. Nggak disalahgunakan, tapi itu jadi kedok aja. Nah, jadi karena mereka menurutin kemauan masyarakat luas. Iya. Nah, inilah yang digunakan sebagai kesempatan. Benar. Kemudian dengan sistem marketingnya yang gencar, kemudian dari member get member, kemudian dengan sistem MLM, makanya mereka penjualannya itu jadi gencar. Nah, kita lihat aja. Harusnya kalau perusahaan pialang itu kan di bawah izin atau departemen perdagangan, yang khususnya regulatornya itu adalah Bapepti. Tapi itu mereka tidak ada izin. Kalau ada izin pemerintah, kalau memang diperbolehkan dan memang itu adalah nyata, pasti udah dikasih izin oleh Bapepti kok. Udah beberapa tahun kok. Iya benar, ya kan? benar. Kenapa yang namanya binary option? Kenapa yang namanya robot trading yang seperti yang dijual sebelum-sebelumnya itu kenapa tidak pernah dapat izin? Karena pemerintah kan selalu mencek dulu, kemudian mengkaji dulu, ya kan resikonya apa, kemudian semua kan harus transparan dan terbuka gitu. Karena pemerintah justru udah mengkaji dan ini tidak boleh, makanya tidak pernah dapat izin. Bahkan dari Bapepti sendiri juga udah sering umumin ke media bahwa hati-hati. Iya, tapi tetap aja bandel masyarakatnya ya. Jadi Bapepti memang di cuitannya kita baca Bang ya kemarin tidak mengeluarkan izin untuk robot manapun di Indonesia. Ya, memang karena seperti aturan Bapepti ya, untuk perusahaan pialang
untuk marketingnya atau untuk orang lain yang berbeda nama saja yang untuk lakukan transaksi itu pun tidak boleh. Sebenarnya regulasi di Indonesia oleh Bapepti itu udah sungguh jelas gitu. Oke, iya Udah benar. sangat jelas dan sangat ketat Ketat. dan sangat bagus gitu. Jadi didisiplinkan langsung oleh Bapepti Iya. ya Pak ya, benar-benar. Jadi gini Pak Will, mengingat begitu banyak yang maraknya kedok dari investasi yang sebenarnya jadinya orang kan jadi was-was itu resah ya, apalagi seperti kita juga di lapangan ya, dari perusahaan kita PT Iya. Equity Future ini. Bagaimana ya untuk kita nyaman berinvestasi selain kita melihat dari izinnya aja udah jelas dari Bapepti, apalagi untuk supaya para sobat trader nyaman berinvestasi Pak. Nah, sebenarnya para masyarakat luas ini perlu mendapatkan edukasi Mm-mm. ya. Jadi memang yang legal-legal ini memang biasanya agak kalah bersaing dengan yang tidak legal gitu loh. Memang ada aja Iya yang kan? baik-baik ini Tapi kalah. memang inilah tantangan kita. Benar, benar. Nah, jadi inilah tantangan kita. Makanya saya saranin kita harus melakukan edukasi ke masyarakat dan kita harus lebih tekun Benar. walaupun kita pasti ditolak. Iya. Banyak yang menolak. Ini masukan buat kita juga ya. Ini masukan buat kita Iya. juga nih, benar-benar. Sobat Jadi, trader sana. tapi yang namanya benar pasti ujung-ujungnya akan mengalami kemenangan. Benar. Amin, ya. Amin, benar. Karena kita juga diajarkan untuk tekun, untuk memberikan edukasi. Nah, seperti sekarang ini saja, waktu marak-maraknya robot, binary, dan yang lain-lain, kita punya nggak dianggap. Ada izin pun nggak dianggap. Iya, benar. Ya kan? Ada legal, saya nggak perlu izin. Bahkan mungkin adik-adik sekalian juga sering ketemu di lapangan, Banyak, ya kan? benar, Ya kan? Ketemu di lapangan untuk apa izin? Benar. Yang penting kan profitnya. Yang penting untungnya. Yang penting kan untungnya. Benar. Sedangkan kalian nggak berani jamin. Iya. Itu udah pasti, ya kan? Saya nggak usah kerja, ya kan? Benar. Saya nggak perlu ketemu dengan orangnya. Dari sini-sini ketik-ketik aja udah kelihatan angkanya kok, Iya. ya kan begitu. Nah, ya kan? Apalagi- izin Iya, ngapain? Ya penting kan uang saya aman. Buktinya di sini aman kok. Saya kenal siapa atasannya dengan atasannya, Iya. leadernya dengan leadernya. Itu kan yang terjadi di lapangan. Iya. Benar, benar. Ya kan, tapi sehingga kita punya kan ditolak, diabaikan. Iya. Tapi kalau giliran kasus kita punya yang legal, tetap juga sama aja kalian. Disamakan. Disamakan. Sama kan. Kayak gitu. Sama aja kalian semua. Iya, benar. Akhirnya juga nipu-nipu juga. Iya. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan edukasi itu jadi sedikit. Benar. Tapi kita ingat, di sinilah butuh ketekunan kita. Iya. Mau calon nasabah itu masuk, mau nasabah itu percaya atau nggak percaya, tugas kita itu adalah untuk mengedukasikan, Iya. ya, mengedukasikan. Dan saya juga yakin pemerintah melalui Bapepti dan dengan BBJ, dengan KBI sekarang juga udah banyak masuk ke kampus, kemudian masuk ke daerah Benar, untuk benar. memberikan edukasi. Nah, jadi kita inilah yang menjadi pionir-pionirnya itu walaupun udah puluhan tahun, kita harus lebih gencar, kita harus lebih tekun lagi Siap, untuk siap. benar-benar ke lapangan untuk mengedukasikan nasabah apa yang benar. Karena kalau trading yang benar adalah yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, Iya, yang benar. bisa kita mengambil keputusan sendiri. Benar. Jadi kalau yang ditanganin orang, yang dipegang orang, atau sesuatu yang kita bisa lihat tapi kita nggak bisa sentuh, nah itu udah nggak benar. Kalau menurut aku begitu. Berarti investasi tadi keputusan dan kita bisa ngambil sendiri ya Pak. Ya, jadi apa yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa mengambil keputusan sendiri. Oke. Nah, jadi ada apa ya sobat trader ya? Ibaratnya kita tuh transaksi atau trading tuh ya kita sebenarnya bukan yang kayak titip dana atau main robot atau apa, tapi ya kita bisa eksekusi sendiri ya, Pak. Ya, kalau namanya trading ya. benar. Kalau namanya trading, justru trading itu kan enjoy-nya itu kan karena kita melakukannya sendiri. Iya. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita sentuh, apa yang bisa kita ambil keputusan sendiri, Benar. kayak gitu. Jadi untung ruginya, Sangat aman, ya. jadi kita kan tahu dan jelas dan bisa kita lihat dan bisa kita ukur. Benar. Sebenarnya sangat-sangat aman trading ini Pak sebenarnya ya. Kalau misalnya masyarakat kita juga bisa diedukasi dengan mereka paham. Mereka kan selama ini mungkin tertipunya karena memang nggak mengelola sendiri, nggak ngambil keputusan sendiri. Nah, inilah yang saya katakan sebenarnya masyarakat Indonesia nggak mau tahu. nggak mau tahu. Ya kan, ada apapun nggak mau tahu. Jadi kalau untung
ya akan digembar-gembornya, oh ini untung. Makanya gampang Iya, orang benar. influencer masuk. Orang lihat, oh, dia orang terkenal, oh dia orang ternama, ya orang ikut-ikutan aja. Jadi, Tapi kalau giliran nanti iya. udah masalah, bangsa sekarang salah-salahin. Benar-benar. Jadi nggak berkembangnya Indonesia itu karena banyak FOMO-nya ya Pak ya. Iya. Ya ikut-ikutan nih kalau dibilang orang. Iya benar. Ya kan, tapi kalau seperti benar-benar diedukasi, saya nggak tahu lah, saya kan gaptek lah, saya inilah, saya itulah, Iya, kan gitu. benar. Ini pun saya ada baca berita yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Ya. Sri Mulyani, menyampaikan bedanya negara maju dengan negara berkembang. Negara berkembang itu kita, Pak. Jadi banyak orang Indonesia itu asetnya itu dibiarkan tidur dan mereka hanya berharap passive income itu tadi ya. Nah. Sementara negara maju itu mereka menggunakan asetnya untuk menghasilkan uang, tapi mereka yang kelola sendiri. Iya, jadi gini, sebenarnya dari Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa inilah beda dan lucunya orang Indonesia dengan orang Iya, luar. benar-benar. Kalau orang luar, mereka itu kerjanya santai, tapi membiarkan uangnya itu yang bekerja keras untuk Iya. mereka. Tapi kalau orang Indonesia beda, mereka kerja keras untuk mencari uang dan biarkan uangnya tidur, tapi Iya. orangnya yang kerja keras. Nah, artinya apa? Sebenarnya bangsa orang Indonesia ini ya yang punya modal, Iya. ya. Jadi alangkah baiknya itu kalau kita sudah membuka mata dan memulai untuk berinvestasi, karena berinvestasi itu sangat penting gitu. Iya. Karena selama ini investasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai uang lebih itu kan adalah di deposito. Iya, paling banyak deposito. Makanya Indonesia kan semakin hari semakin berkembang. Makanya kenapa kita lihat ini suku bunga semakin hari juga semakin rendah. Sebenarnya itu hal yang bagus. Iya. Hal yang bagus yang selama ini orang nyaman dengan deposito, ya enggak, ya pasti perkembangannya enggak akan secepat kalau kita mau Kelola sendiri. menggerakkan Iya, uang kita gitu. Benar-benar. Karena kalau bunga dari deposito juga semakin kecil semakin tahun gitu ya, Pak ya, Iya, jadinya. karena itu yang benar, karena Benar, itu yang negara yang sehat gitu. Benar. Mm-mm. Iya, iya. Tapi itu nggak bisa kejar inflasi juga, Pak ya. Ya kalau bunga semakin kecil, gimana mau kejar inflasi untuk 10 tahun ke depan? Benar. Tapi jika dikelola sendiri dengan berdagang sendiri, dengan trading sendiri, pasti lebih maksimal lagi Iya, kan potensi tergantung keuntungannya. investasinya, Iya. investasinya gitu. Oke. Makanya kenapa ada pepatah jangan menaruhkan semua telur dalam sebuah keranjang. Jadi tentunya kita harus bisa Bijak dalam memanage memanage keuangan kita dengan baik. Apa yang kita perlu pakai untuk kebutuhan, apa yang perlu kita pakai untuk tabungan, untuk asuransi, yang untuk investasi, itu kan penting sekali harus kita Iya. atur. Jadi dibagi-bagi lah, di-manage lah gitu ya, Pak ya. Iya. Benar-benar. Nah ini Pak William, terima kasih banget ya buat Iya. kunjungannya di podcast kita. Benar. Mungkin satu lagi Bang pertanyaan dari Sobat Trader, ini pesan buat Sobat Trader kita ya. Oke, boleh, Jadi boleh, untuk boleh. Sobat Trader nanti ini ada pesan dari Pak William juga. Jadi Sobat Trader nggak perlu khawatir lagi tentang untuk investasi, untuk mengelola keuangannya lebih maksimal lagi. Kita harus open mind ya, Open harus mind. positive thinking juga. Kita lihat izinnya, kita lihat juga perusahaannya seperti apa. Dan Sobat Trader, mari kembangkan investasimu, kembangkan danamu biar dana itu uang kita bekerja untuk kita ya. Iya, benar, Nah, benar. Jadi mungkin buat Pak William bolehlah dikasih pesan buat Sobat Trader kita, kan udah pada panik nih Udah, sekarang. iya, iya, Mereka lagi pada panik takut ya. untuk investasi. Karena ya itu tadi ya, beberapa Kan oknum katanya kan itu. disamakan semua jadi Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk adik-adik sekalian yang di EWF khususnya, mari kita lebih gencar untuk melakukan edukasi. Edukasi. Ya, di saat kita ketemu dengan calon-calon nasabah ataupun nasabah-nasabah kita, kita lebih tekun dan kita paparkan biarkan nasabah itu benar-benar paham akan investasi kita atau trading. Oke. Ya, baik dari segi produk yang kita tawarin, dari mekanisme transaksinya, cara melakukan transaksinya, bagaimana cara memprediksi atau menganalisanya, itu penting. Oke. Nah, ini juga tugas kita, memberikan pelayanan dengan service excellent, Iya, service yang baik itu yang kepada paling nasabah penting kita. ya, benar. Nah, karena marketing untuk derivatif ini, kenapa kita bisa kalah dengan marketing yang robot trading dan yang lain-lain? Nah, bedanya ini. Biasanya kalau profit, orang suka membangga-banggakan diri Iya. di saat kita melayani nasabah. Tapi kalau di saat lagi floating atau dalam keadaan yang mengambang, contoh kita beli harganya turun,
biasanya marketingnya atau yang pegang account-nya itu diteleponin itu tapi susah gitu susah kan. Iya, angkat benar. telepon. Padahal Jadi waktu belum kejar rugi ya. nasabah itu kayak minum obat. Tapi kalau giliran nasabah sudah masuk, nasabah itu tidak dipeduli. Nah, Iya. ini yang tidak boleh. Harusnya didampingi ya, Pak, Kita ya. harus selalu mendampingi dan kita Benar. punya telepon harus 24 jam harus on call. Oke. Ya kan? Berarti excellent service ini yang Iya, harus- Tapi excellent slogan service kita Pak yang PT Equity Officer di Medan sendiri, slogan kita tuh melayani dengan hati ya Bang. Iya, benar-benar. Jadi sobat trader ya harus sudah mulai paham ya, Bang Emri ya. Jadi walaupun nasabah pertama kali nggak ngerti, ya wajar. Tugas kita lah untuk memahami dan mengertikan nasabah, mengedukasikan nasabah. Ini yang Iya. paling penting. Sampai nasabah itu bisa berjalan sendiri, bisa trading sendiri, dan nikmatin setiap transaksinya. Mau beli, mau jual, mau dalam keadaan rugi, mau dia profit. Jadi nasabah juga senang dan dia tahu dari mana itu. Iya, oke. Terjadi kerjasama yang baik dan harmonis Iya. ya Pak ya. Benar-benar. Jadi saling menguntungkan satu sama lainnya. Jadi Iya. ya benar-benar. Ya. Jadi banyak banget yang kita dapat di siang hari yang indah ini ya Bang. Iya, benar. Jadi Pak ya Wil juga ini ada. benar. Terima kasih banyak nih untuk Pak Waktunya William ya yang udah jauh-jauh datang kemari nyempatkan waktu untuk berbincang. Sering-sering lah Pak berkunjung ke podcast kita ini. Iya. Oke. Ya, jadi ya sampai saat ini sampai ini aja lah ya kita ya untuk podcast kita pada Terima kasih sore buat ini. Pak William ya. Yo, Terima kasih, kasih Pak William. Buat sobat trader Datang. semuanya jangan takut berinvestasi. Mari kita bekerja sama, kita melayani dengan hati dari PT Equity Officer Siap. di Medan. Oke. Semangat selalu. Strike for Solve Solve Feeder.